tangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah
curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. God is so good. Amin. Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. Bapak Ibu sekalian, gereja kita sudah 15 tahun. Dan tanpa sadari umur saya 65 tahun Bapak Ibu sekalian. Istri saya 42. Enggak, istri saya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan juga bagaimana regenerasi itu penting. Amin. Bagaimana kita untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Firman Tuhan mengatakan di Paulus juga. Paulus berbicara kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 12 mengatakan demikian. 1 Timotius 4, 8 sampai 12. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena itu Paulus mengatakan demikian kepada Timotius. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang saya sudah pernah sampaikan, mulai bulan ini, setiap akhir bulan akan diisi oleh anak-anak muda. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kita. Mereka juga yang nanti akhirnya pada saat saya sudah 70, Pak Daswar nanti 70, Pak Rey juga 80, mungkin nanti Ibu Friska mungkin sampai 90 gitu ya. Bukan kita lagi, kita udah duduk di belakang. Tapi anak-anak muda yang di depan. Amin. Karena firman Tuhan akan terus. Firman Tuhan tidak melekat pada manusia. Tapi firman Tuhan berbicara langsung dari Allah Gembala Agung kita yang mulia, melalui anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini, minggu ini kita pecah telur. Nanti akan Mbak firman Tuhan, anak muda yang namanya Priska Punggawa. Wow, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya mau ke satu kesaksian untuk Bapak Ibu sekalian. Dari kelas 2 SMP, Priska mempunyai satu komitmen sama Tuhan. Dia tidak akan turun dari tempat tidur setiap pagi sebelum baca firman Tuhan, sebelum praise and worship selama 15 sampai setengah jam. Tidak pernah semenjak itu sekalipun saya melihat Priska keluar kamar tanpa menyembah Tuhan, tanpa membaca firman Tuhan. Dia belajar dari omanya, kalau Josa belajar dari opungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebagai orang tua saya bisa katakan, imannya teguh. Dia hidup takut akan Tuhan dan dia sangat mencintai Tuhan. God bless you, Pris. Ready to preach. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau, you are an awesome God. We thank you God. Seperti Yosua berkata, kami dan isi sekeluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami sebagai keluarga Kenisa, kami mau beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Satu nama saja yang kami ingin tinggikan
adalah nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang tidak pernah meninggalkan kami. Nama yang selalu melakukan hal-hal semua buat kami. Siapapun boleh meninggalkan kami Bapa, tapi Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tahu kami adalah biji mata Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami dari puji-pujian kami, dari penyembahan kami, dari firman Tuhan yang akan diberitakan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya aja for the glory of God. Biarlah Tuhan, namamu saja Bapa, namamu saja Bapa ditinggikan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk terus mempunyai hati yang rela memuji, menyembah Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amin. Amin, 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 amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan. Allah kita yang maha kuasa, Allah kita yang menyangguhkan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah
ku bersinar bagimu, 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 bagimu. Kaulah kami yang hebat Tuhan, Kaulah yang memerdekakan kami. Luar biasa Engkau Tuhan. Dan kami mau terus saksikan kehebatan-Mu ya Tuhan. Kami mau perkatakan dalam setiap kehidupan kami, agar orang lain pun merasakan kemerdekaan yang kami rasakan daripada-Mu Tuhan. The Father's heart, the mystery He lavishes on us, as deep cries out to deep, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, but He is the reason why. Dances my soul, dances my soul. How great Your love is! How great Your love is! Dances my soul, dances my soul. How great Your love is! How great Your love is! Dancing my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire within, my ever-present help, speaking truth when I can't find it. Light up this broken heart and light my way until my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, breathe in me like kingdom come. Oh, Holy Spirit,
prepare the way until the work on earth is done. Watch as the clouds He rides swing low. Lift up the sound as He makes our praise His strong. Behold the Lord, our God, will lead us home. Shalom semuanya, jemaat. Silakan duduk dan tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati untuk memberi yang terbaik. Tapi sebelum kita berdoa, saya di sini mau mengingatkan kalau Tuhan itu sayang banget sama kita. Sayangnya tuh sayang banget. Kayak lagu tadi aja, How Great His Love Is. Dia pengen banget menuhin semua janji-janjinya dia untuk kehidupan kita. Dia pengen banget kita hidup, live life to the fullest. Tapi dia ada satu mintanya. Dia pengen banget kita dia pengen kita untuk punya relationship sama dia. Jadi saya mau ngingetin di sini, jangan lupa untuk punya quality time sama Tuhan. Jangan lupa untuk spend time sama dia, karena dia senang banget kalau anaknya itu cari dia. Dia senang banget pas kita berdoa, bahkan tuh pas kita mungkin lagi capek, lagi stres, lagi panik. Kayak that moment pas kita lagi panik terus kita cari Tuhan, Tuhan gue panik banget, Tuhan aku capek banget. Itu on the other side Tuhan udah kayak, sini anakku. Aduh, dan dia langsung bilang, udah lu kesini aja, I know you are the, yang berbeban berat, yang capek, udah just come to me. Karena tuh relationship sama Tuhan, ya sama seperti relationship lainnya, itu dua arah. Dan Tuhan tuh udah nunggu kita untuk menyambut dia. Kalau analogi saya nih, yang saya pahamin, kan saya kan om nih, ponakan-ponakan saya tuh banyak banget. Sekarang di mana mereka tuh lagi di umur-umur ya 3-6 tahun. Ngomong tuh ngomong apa aja diomongin. Itu kan kita kayak dengerin iya, senang gitu. Terus bahkan dalam hati kayak, duh sayang banget nih sama nih bocah-bocah ya. Itu aja masih om sama ponakan-ponakannya, apalagi Tuhan sama kita. Kita tuh kan manusia tuh sibuk banget ya. Ngurusin kerjaan, ngurusin keluarga, ngurusin teman, apa aja yang bisa kita urusin. Yang tadi yang nggak sibuk pun bisa jadi sibuk. Di situ Tuhan tuh nunggu kita, kapan ya anak gua nyari gua ya? Kayak I think I really want to talk to them, tapi kayaknya mereka sibuk sendiri. Jadi itu saya tuh sebulan terakhir tuh lagi di kantor lagi sibuk banget lah, lagi banyak kerjaan karena emang lagi banyak reporting juga setelah bulan Juni. Jadi kerja banyak, terus banyak kegiatan-kegiatan lain juga. Baca Alkitab. Tapi kan kalau yang pakai Bible app, itu kan kayak devotional udah ada. Berdoa aja udah ada, tinggal baca doang. Tapi kayak gak ada quality time sama sekali. Iya kan? Nah kemarin nih hari Sabtu, buat kemarin banget. Sabtu sibuk udah pagi. Breakfast, ketemu teman. Terus kayak seharian udah mulai nyari-nyari, pada di mana nih, mau ngapa kita hari ini. Kebetulan kemarin tuh lagi pada punya kesibukan masing-masing. Terus udah mulai panik kan, wah weekend ngapain nih, masa weekend di rumah doang. Sampai akhirnya ada yang kayak ngomong, His, udah lama nih kita gak quality time. Oh iya Tuhan ya. Ya udah akhirnya kemarin sore aku ke GBK, jalan-jalan sore aja dengerin praise and worship, jalan-jalan sambil berdoa 1 jam gitu sendirian muter-muter. Ternyata itu yang kita butuhin. Ayatnya sih kita semua udah tahu lah. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saya mau ingetin lagi, Tuhan tuh He loves us, He long for us. Dia
He's such a good God. His love is so abundant to us. Jadi jangan lupa cari Tuhan ya. Jangan lupa spend quality time with Him. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna. Kami tidak layak akan kasih-Mu Tuhan, tapi Engkau yang sendiri yang memilih kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat merespon kasih-Mu Tuhan, karena kami sangat butuh Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami untuk memberi, persiapkan hati kami untuk dapat memberi yang terbaik Tuhan. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah Tuhan, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
percaya Tuhan, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang mustahil bagi Yes Lord, You are our God, You are our King, Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Aku bisa berdiri di sini Tuhan adalah bukti bahwa Engkau Allah yang perkasa dan Engkau melakukan hal-hal yang impossible Tuhan, yang mustahil. Tuhan use me God, pakai aku Tuhan. Biarlah Engkau pakai pikiranku, hatiku dan perkataanku Tuhan. Aku cuma benar-benar alat yang Engkau pakai Tuhan, dan just speak through me God. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan, nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo. Shalom. Sebelumnya aku mau minta tolong sama Mario. Kurang kenceng Mar. Yes Lord. Pokoknya setiap kali aku tegang Mar, lu harus help me here, oke? Oke, jadi tema kita kan the supernatural life gitu, hidup supernatural. Seperti khotbah yang udah 2 minggu terakhir, Tante Friska, Papa saya sendiri, kebanyakan dari mereka selalu menceritakan hidup-hidup mereka yang supernatural gitu ya. Kayak Tante Friska dengan Kenara 3 bulan Down syndrome, tiba-tiba anaknya sehat even bawa persembahan. Papaku gitu, dia dulu nggak naik kelas 3 tahun, kurang pinter dan lain-lain, sekarang hidupnya sangat berhasil. Kita belum aja dengerin khotbah dari mama saya yang ada beribu-ribu supernatural things happening in her life gitu kan. Tapi what about the rest of us gitu. What if kita tuh belum mengalami supernatural life? What if we're still waiting? What if, gimana kalau misalnya kita tuh hidupnya biasa-biasa aja gitu. Udah deh Tuhan, aku gak mau deh yang supernatural, aku mau yang simple-simple aja gitu. Selama ini aku kerja, aku minta gaji, naik pangkat semestinya gitu. Apakah supernatural bukan buat kita gitu? Atau sebenarnya supernatural buat kita, cuman kita berdoa untuk hal yang salah gitu. Jadi gimana nih gitu. Jadi khotbahnya berjudul Waiting Time atau masa penantian. AKA OTW Supernatural. OTW Supernatural begitu guys. Nah oke, kita mulai aja di ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 9, yaitu ayat tema kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini dibilang, tetapi seperti ada yang tertulis. Jadi ini bukan pertama kali ayat ini dikatakan di Alkitab, ya kan? Nah, di manakah ayat ini ada sebelumnya? Kita buka di Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi sebenarnya waktu aku disuruh khotbah, aku nggak tahu sama sekali mau ngomong apa. Terus aku teleponan tanya sama Edo, kayaknya nih feeling gue khotbahnya tentang penantian. Karena banyak dari kita yang lagi menanti. Bisa aja bisa menanti jodoh seperti saya, menanti pekerjaan, menanti uang, menanti kekayaan, menanti anak mungkin seperti Kanita, atau menanti uang miliaran seperti Mario gitu kan. Beda-beda, kita semua beda-beda. Tapi ternyata ayatnya nyambung guys. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, yes Lord, yes thank you Mom.
Oke, ada lagi yang mau yes Lord? Oke, thank you Tante. Nah, apakah menanti-nantikan Tuhan gitu? Apakah ini optimistik gitu? Apakah ini positive thinking? Apakah ini manifesting seperti bahasa zaman sekarang? What is menanti-nantikan Tuhan gitu kan? Terus aku tuh pikir ya, menanti-nantikan Tuhan tuh artinya situasinya tuh nggak ada hubungannya. Optimistik tuh situasi masih bisa membantu. Contohnya, mungkin siapa masuk rumah sakit, terus udah jelek banget keadaannya. Tapi dokternya bilang gini, ini kemungkinan besar sih nggak bisa. Tapi kalau jantungnya bisa lebih cepat dan dia ada keinginan hidup, dia bisa hidup. Itu positive thinking. Habis itu kita kayak, oh pasti bisa nih jantungnya kuat gitu. Itu positive thinking. Tapi mau menantikan Tuhan tuh kayak gini, dokternya bilang, sorry udah gak ada harapan, tinggal tunggu berapa jam lagi, pasti mati gitu. Nah kita, Tuhan aku percaya yang terbaik daripadamu. Itu menantikan Tuhan. Jadi walaupun situasinya seems bleak gitu, kayak gelap, situasinya kayak gak mungkin, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan, itu menantikan Tuhan. That is not manifesting guys. Not manifesting, itu menantikan Tuhan untuk bertindak. Nah contohnya, ada di Roma 4 ayat 18. Yes Lord, mana yes Lord? Yes Lord, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. No, jadi sekarang ya imannya tidak menjadi lemah, gak apa-apa kita bisa baca. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa satu, tubuhnya sudah sangat lemah. Ini situasi. Dua, usianya telah 100 tahun. Tiga, rahim Sarah telah tertutup. Jadi secara situasi dan kondisi 0%. Jadi mungkin kayak contohnya nih, kemungkinan kita naik pangkat 0 karena semuanya ada, udah terpenuhi gitu. Tapi iman kita nggak menjadi lemah gitu. Sorry Bo, ke ayat sebelumnya. There's two types of hope nih. Ada kadang-kadang situasi yang membuat kita bisa memiliki dasar untuk berharap. Itu yang serem, kadang-kadang kita mengharapkan situasi. Tapi di sini dibilang, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, harapan yang itu udah dicoret, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi tipe harapan yang diharapin Abraham itu waiting on the Lord. Itu penantian kepada Tuhan. Itu di mana kita berada guys. Bukan menantikan situasi berubah supaya menjadi kaya, menantikan seorang laki-laki tiba-tiba datang depan mata. Tidak gitu. Kita menantikan Yesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Jesus. Oke. Sekarang gimana guys? Review dulu dong baru 5 menit in. 8 out of 10? 9 out of 10? Grogi nih jujur. Oke. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Oke. Yuk sekarang kita baca konteks dari ayat tema kita ya. Di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. Sebenarnya ini tuh temanya tuh tema dari chapter ini tuh adalah tentang hikmat. Tapi kok kayaknya gak gampang dimengerti chapter ini gitu. Kayak banyak yang tersembunyi. Kita baca ya. Aku baca 1, aku baca 6, nanti jemaat 7 ganti-gantian aja. Cuman 6 kok, cuman sampai 12 sama 14 ya Bu. Oke, sungguh pun demikian. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi untuk kita nih, this is for us, untuk orang yang udah berjemaat. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Oke, kita baca dulu versi The Message-nya ya. Ayat 6 sampai 7. Di bawahnya ada translation-nya kok nanti. Aku baca dulu bahasa Inggris ya. Di sini dibilang, we of course have plenty of wisdom to pass on to you once you get your feet on firm spiritual ground. But it's not popular wisdom. The fashionable wisdom of high-priced experts that will be out of date in a year or so.
God's wisdom is something mysterious that goes deep into the interior of His purposes. You didn't find it lying around the surface. It's not the latest message, but more like the oldest. Nah, ini nih. What God determined as the way to bring out His best in us, long before we ever arrive. Bahasa Indonesianya. Intinya, yang terakhir dibilang, apa yang ditentukan Tuhan sebagai cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita jauh sebelum kita tiba di dunia ini. Jadi di dalam masa penantian kita ini, disinilah kita bisa mendapat hikmat supaya kita bisa menjadi the best version of ourselves. Nah, tapi hikmat ini cuma bisa dikenal di saat penantian. Terus di ayat 8, di ayat 8, ya benar Bu. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Jadi hikmat tuh bukan dipelajarin, tapi dikenal. Jadi hikmat tuh bukan suatu idealis atau pengertian, tapi hikmat is a person. Jadi hikmat ini adalah Yesus gitu. Yang cuman kita bisa kenalin saat kita lagi di masa penantian menunggu supernatural living gitu. Iya kan? Itu di ayat 8. Nah lanjut lagi. Ayat 9. Tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. So what Paul is saying, apa yang dibilangin Paul adalah lewat penantian juga kita jadi tahu di dalam diri kita tuh ada apa sih. Di dalam diri kita tuh kita bisa kenal nih, kita tuh sebenarnya maunya apa sih, kayak why do we want this gitu. Kenapa kita harus go through this? Hal-hal kayak gini yang cuman kita bisa dapat saat kita melalui penantian gitu. Lalu di ayat berikutnya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi masa penantian itu juga dikaruniakan guys kepada kita. Jangan kita pikir yang dikaruniakan sama Tuhan tuh cuman berkat, cuman kebahagiaan, cuman keluarga, tapi masa penantian, hikmat, kesusahan, itu juga dikaruniakan Allah kepada kita. Come on, keren tuh baru dia, baru tuh. Come on, yes. Nah, ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Ayat 13 Bu, ayat selanjutnya. Ayat 13, oke. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini penting nih guys. Kadang-kadang gak akan ada yang ngerti kenapa kita harus melewati masa penantian tersebut. Gak ada yang ngerti, apalagi kalau kita curhat ke orang yang gak di dalam komunitas kita gitu. Misalnya kita curhat, misalnya aku deh curhat. Gimana ya, kakak gue udah punya 3 nih, gue 0. Bisa aja dia bilang, oh Pik, mungkin jodoh lu udah beranak 3. Jadi lu langsung sama matanya. Gitu. Bisa kan? Nah tapi kadang-kadang mungkin juga bukan, mungkin juga iya gak ada yang tahu. Tapi hal-hal kayak gini jangan ditanya ke orang lain, tanyanya ke Tuhan. Karena gak ada yang tahu bro, gak ada yang tahu kenapa gue, this cute looking girl is not married gitu. Yeah, hello, yes Lord. Yes Lord. Nobody knows. Aku suka ditanya, Pik, kapan kawin? Tante kalau saya tahu saya juga mau kawin tante gitu. Atau ditanya, pacarnya mana? Kenalin dong. Kalau ada sih juga mau kenalan tante. Kayak gitu, sometimes we cannot ask gitu. Kita gak bisa tanya ke orang-orang sekitar kita, why is this happening? Sabar, thank you. Tapi emang kadang-kadang emang I have to go through this process gitu loh.
Yes, preach it. Also preaching to myself. Yes Lord, kan? Habis itu. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi gitu, kalau kita udah tahu nih sama Tuhan, orang lain mau bilang apa, doesn't matter. Karena manusia rohani kita lah yang menilai gitu. Saat kita lagi, ya mungkin gue insecure nih, mungkin kayak gak punya pacar dan lain-lain gitu. Tapi kalau gue udah go through this penantian dan benar-benar mengalami that wisdom dari Jesus, aku sendiri tidak dinilai oleh pendapat orang lain. Orang lain mau ngomong apa, terserah. Gue lagi dalam penantian ini, I'm OTW glorious. OTW supernatural. Tunggu undangannya ya guys. Aduh, gue jadi ngakak sendiri. Haleluya, amen. Yes Lord, come on Lord. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa guys? Siapa yang bisa bilang Tuhan? Kasihan Pika kayaknya cocok sama cowok bule gitu. Hah? Siapa? Siapa yang bisa kasih tahu Tuhan, orang dia yang ciptain aku? Siapa yang bisa bilang gitu? Kayaknya si Josa cocoknya habis jadi lawyer jadi artis. Siapa juga gitu kan? Kadang-kadang kita suka jadi sotoy. Dibilang gini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bam. Bam guys. Jadi setelah masa penantian nih, setelah stres-stres, nanya ke orang ternyata kita tanya ke Tuhan aja. Habis itu kita punya pikiran Kristus. Tapi kayak apa sih sebenarnya pikiran Kristus gitu? Apa sih yang kita tunggu-tunggu? Apakah tipe jawaban yang kita nantikan dari Kristus? Aku mau ambil contoh Abraham ya. Dia juga orang yang paling lama lah dalam masa penantiannya. Mungkin kalau kita udah mati duluan, dia sampai 100 baru dapat penantiannya. Dia baru dijawab Tuhan di umur 100. Dia udah S3 dalam penantian. Tapi di Ibrani 11 ayat 17. Setelah dia dapat anak, Tuhan minta di sacrifice kan. Dia bilang gini, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Lanjut Bu. Karena ia berpikir, nih pikiran Kristus. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi pikiran Kristus tuh selevel sama resurrection of Christ. Padahal ini sebenarnya udah jauh sebelum Yesus datang ya. Tapi mindsetnya dia tuh udah trusting in God sampai kayak Tuhan bisa membangkitkan manusia dari orang mati. Ini supernatural answer yang kita tunggu gitu. Bener-bener yang gak akan ada yang bisa ngerti. Misteri Alkitab tuh adalah Tuhan datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit lagi. Itu jawaban yang untuk kita. Di Roma 8 ayat 11. Dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi guys, jawaban yang kita tunggu itu selevel Jesus resurrected, selevel kebangkitan Kristus. Gak akan ada yang ngerti gitu. Tapi gini, it doesn't have to be, gak harus jawaban yang dilihat mata. Gak harus jawaban yang mungkin kita pikir kayak gini nih. Oh kalau tiba-tiba Pika dapat suami langsung punya anak 4, itu tuh lebih daripada dia pikirkan, lebih dari dia harapkan, lebih dari dia dengar. Enggak, tapi siapa tahu jawabannya adalah saat aku udah santai banget, gak insecure, trusting in God, bener-bener full in God. Itu adalah jawaban yang penantian kita setingkat dengan kebangkitan Yesus gitu. It's beyond our imagination. Itu jawaban dari penantian kita terhadap Tuhan. Gitu. Jadi ada beberapa hal nih yang kita pelajarin dari khotbah tadi sampai sekarang. Apa aja Bu, aku jadi lupa.
Satu, menantikan Tuhan tidak sama dengan optimistik, tidak sama dengan manifesting, tidak sama dengan positive thinking. Menantikan Tuhan itu benar-benar fokus ke Tuhan aja. Kata-kata yang dipakai di menantikan Tuhan tuh kata-katanya namanya bahasa Ibrani-nya caka. Ternyata artinya tuh adalah gini, kita lagi perang, siap-siap mau nyerang, tapi kita ngumpet, ambush. Jadi kalau kita lagi ngumpet misalnya nih ya, aku mau ngagetin Ziki, aku ngumpet, tapi aku udah ngeliatin tingkah laku Ziki, ke kanan, ke kiri, dimana pas dia siap, bam, gue kagetin. Menantikan Tuhan tuh gitu, nggak ngefek yang kanan kiri, tapi kita liatin Tuhan ke kanan, Tuhan ke kiri, Tuhan ke depan, dinantikan gitu, siap ambush, siap nyerang gitu. Itu satu. Yang kedua, di masa penantian curhat ke Tuhan, jangan curhat ke orang lain. Karena cuma Tuhan yang bisa explain why you're there, nobody else can. Kalau ada mungkin justru kayak buta menuntun buta kan ya, serem. Jadi jangan curhat ke orang lain, curhat ke Tuhan. Saat kita curhat justru kita jadi berkat, beda. Curhat ke Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti kita udah tahu tuh jawaban penantiannya enggak, tapi saat kita cerita ke orang lain kita jadi berkat. Tapi untuk jawaban curhat ke Tuhan. Habis itu Bu, miliki pikiran Kristus yang tadi. Jadi yang kita tunggu bukan jawaban duniawi, tapi yang kita tunggu jawaban yang selevel dengan kebangkitan Kristus. Nah lanjut, coba kita baca lagi ayatnya. Balik lagi, yes Lord. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Coba kita balik deh. Gimana kalau Tuhan kasih kita semua yang kita pernah lihat, semua yang kita suka dengar, sama semua yang pernah kita timbul dalam hati. Apakah kita akan puas? Itu pertanyaannya. Misalnya, aku dapat pekerjaan yang pays me a lot of money gitu, kayak banyak banget uangnya. Apa aku puas? Mungkin iya kayak untuk the next setahun 2 tahun. Tapi tahun ketiga tiba-tiba aku kayak, oh aku pengen lagi. Misalnya aku dapat kayak mungkin kita lagi ada yang menantikan mobil kali atau apa. Yes, kalau aku dapat mobil ini Tuhan, I'm happy. But you know what? Setahun 2 tahun ada versi barunya. Ini tuh Tuhan udah tahu sifat kita gampang puas. Kita tuh gak gampang puas guys. Kalaupun kita get everything in this world, kita tetap minta lagi gitu. Jadi Tuhan udah bilang, Tuhan udah tahu yang jawaban dari doa kamu, jawaban dari penantian kamu itu gak bisa dilihat mata, gak bisa dengar telinga, gak bisa timbul dalam hati. Itu adalah aku, Yesus. Gitu. Karena jawabannya tuh gini, kan dibilang kan, setelah dibilang apa itu, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia gitu. Jadi OTW penantiannya tuh adalah harus kita mengasihi personality Jesus. Itu kuncinya kan. Nah, hari Kamis kemarin kita ke penjara. Aku, Tante Friska, Franz, Kevas, Rahman, sama Yosua. Josa gak ikut. Ito, kita ke penjara. Terus Tante Friska bagi-bagi ke kelompok. Gue udah grogi berat, gila. Ini keadaannya bapak-bapak di atas 40-50 tahun di penjara kan ya. Napi nih ceritanya. Disuruh berdoa satu persatu sama gue. Halo. Dia pikir nih anak mau ngomong apa ke gue gitu kan. Tapi ya udahlah, ini si Tante Friska maju, kita maju kan. Pertama aku tanya, Pak udah berapa lama di sini gitu. Oh saya udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Terus udah pokoknya semua kebanyakan di atas 1 tahun lah. Hidupnya dia cerita setiap hari kebaktian, jam 9 sama jam 2. Kebaktian pagi, sore, siang, selama waktu mereka di penjara. Aku bilang, oh Pak kayak retret ya. Wah Bu ini udah lebih dari retret, saya udah bertahun-tahun kayak gini. Dia bilang. Dia udah bertahun-tahun, terus aku bilang, oh sekalian aja Pak jadi pendeta. Oh iya emang bener, ada sekolahnya di sini juga. Jadi keluar-keluar kita langsung melayani, dia bilang gitu. Wah keren juga nih ya.
Tapi what I realize is kayak orang-orang di penjara ini semua menantikan waktunya mereka keluar, ya kan? Nah kadang-kadang kita nggak harus ada di penjara untuk menantikan sesuatu gitu. Kita pikir kayak, oh nanti kalau gue udah dapet ini, dan hidup gue baru mulai. Oh kalau aku udah kawin dan punya keluarga, then my life has started. Oh kalau aku udah mencapai kekayaan sebesar gini, then aku baru hidup to my fullest gitu. Akhirnya kita find ourselves, kita ketemu diri kita cuman nunggu, unending waiting. Gak pernah mulai hidupnya. Itu tuh mindset yang serem loh. Sekarang mungkin kita pikir kayak gak apa-apa nih, paling minggu depan lah gue ketemu tuh cowok gitu. Jadi tunggu aja, sekarang gue santai-santai, gak mau peduli orang lain, gak peduli orang tua gue, gak peduli kerjaan. Gue fokus nanti kalau gue udah kawin, beres semua gitu. Kita pikir itu sebenarnya kayak kesannya parah banget, tapi kadang-kadang kita gak sadar kita kayak gitu loh. Sampai kita udah punya uang segini, baru gue mau jadi berkat. Sampai gue punya uang segini, baru gue mau kasih perpuluhan. Sampai gue udah karir sampai sini, baru gue mau mencoba melayani orang tua gue. Ini tuh menurut aku limbo yang paling serem gitu. Karena ujungnya kita tuh bukan di saat kita dapat itu, kalaupun kita dapat itu pasti lupa nanti. Jadi jangan sampai kita tuh jadi orang-orang yang kayak di penjara. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang penjara padahal kita bebas. Nah, kalau aku boleh ambil contoh, again, hidup aku kan. Karena paling enak ngomongin diri sendiri, takut kalau ngomongin orang lain ya. Nah kan, aku udah 35 tahun nih guys. Belum nikah, cie. Jangan pura-pura kaget, the banyak yang sering tanya. Pacar juga gak punya, walaupun setiap minggu ditanya, belum ada. Ya kan? Nah, tapi kayak dipikir gitu, apakah berapa tahun yang lalu aku udah ketemu sebenarnya sama jodohku, tapi aku nggak bilang halo. Gimana? Kan lumayan tuh kan kayak, ya Tuhan jangan-jangan supernatural living yang sudah kau sediakan buat hambamu ini terlewat karena aku lupa balas WhatsApp. Ya gak sih? Ini kalau hidup aku nih, kalau bisa kayak you guys gitu, nggak tahu deh kalau kayak kerjaan, kayak jangan-jangan gara-gara gue salah ngomong waktu itu, gue jadi nggak dipromote. Jangan-jangan gara-gara gue salah ngomong sama dia, karir gue beres. Jangan-jangan gara-gara gue lupa kayak gini, udah beres deh, gue nggak akan pernah diberkatin gitu. We keep looking back, pointing back. Di mana sih gue salahnya? Gitu. Akhirnya hidupnya nggak mulai-mulai. Lihat terus ke belakang. Wah pasti mestinya tuh cowok tuh mestinya gue balas aja tuh, hey how are you? Ternyata enggak, dia sekarang udah beristri dan beranak. Akhirnya keinget terus masa lalu gitu. Akhirnya nggak mulai-mulai hidupnya. Atau bisa juga aku mikir gini, Tuhan apa aku salah berdoa ya? Selama ini aku berdoa orang takut akan Tuhan, pinter lalala, punya pekerjaan. Jangan-jangan mestinya aku berdoa untuk seorang laki-laki yang bisa di rumah dan memasak buat aku. Apakah aku selama ini salah berdoa? Makanya gak dapat doanya. Makanya kamu tuh harus lebih terbuka lah sama Tuhan apapun yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih laki-laki yang gak berkerjaan, siapa tahu kamu jadi breadwinner, siapa tahu kamu sudah bersuami dan beranak gitu. Banyak banget siapa tahu yang gak tahu. Oh my gosh gitu loh. Kayak kalau misalnya kita mau masuk dalam limbo ini dan mencoba untuk menjawab waktu penantian kita, then life will never start. Kayak, dan yes Lord, bener-bener deh. Kalau misalnya aku terus-terusan mikir, salah di mana, salah doanya, dan sibuk banget berkecimpung-kecimpung, nggak ada yang mulai di hidup aku. Akhirnya aku stagnan terus di sini terus gitu kan. Nah, tapi beberapa minggu yang lalu, Tante Ina kan khotbah di sini kan. Terus dia tuh suka banget khotbahin aku untuk dapet jodoh. To the point dia pernah jodohin aku sama keponakannya juga. Tapi aku suka orang yang kayak gitu. Dia tidak saja mendoakan, dia ada action plan. Ya loh, dia bener-bener. Dia dulu tuh selalu kayak, Pika semoga kamu dapat jodoh, semua jodoh. Suatu saat dia kayak kirim foto keponakannya, ini keponakan tante, dia tinggal di Manado. Pika mau kenalan gak? Wah aku respect gitu, wah keren banget nih tante. Dia bukan hanya berdoa tapi dia ada perbuatan iman. Tapi jadi dia abis khotbah dia keluar kan.
Aku biasanya masih di sini. Tiba-tiba dia panik banget nyariin aku gitu. Terus Hizkia bilang, Pik, dicariin sama Tante Ina. Oh yaudah gue keluar. Oh pasti dia bodohin tentang jodoh. Terima, jodoh Tante Ina gitu kan. Tapi this time tiba-tiba dia gini. Pika, saya buru-buru. Tapi saya cuma bilang sama kamu, you no longer need to wait. Dia bilang gitu. Gila banget gak? Just be a blessing. Nah aku belum dengan pikiran Kristus yang baru. Aku datang ke Hizkia, bro kata Tante Ina I no longer need to wait. Nanti sore gue ketemu nih cowok. Besok lu siap-siap lu, gue hilang dari grup. Gue udah pacaran terus, bye. Gitu. Nah itu juga kayak kadang-kadang salah fokus gitu kan. Tapi waktu aku persiapkan khotbah ini, aku jadi ngerti maksudnya you no longer need to wait gitu. Stop menantikan jawaban dari doa itu. Your life starts now. Dan bisa aja kayak jawaban Tuhan tuh bener-bener sekarang aku slow banget guys. Gila gue mau kawin umur 100 juga gue slow. Tuhan aku bercanda. Tapi you know this is the mindset you know. This slow living kayak santai gitu. Gak kayak dikejar-kejar jam atau apa gitu kan. Abraham aja udah sampai 100 tahun rahim Sarah tertutup. Dia walaupun tidak ada dasar berharap, dia tetap berharap. Jadi ini dia, thanks Joe for reminding. Yes Lord, you no longer need to wait. Start being a blessing. Ayo kita stop penantian ini guys. Kita bareng-bareng stop. Aku stop menunggu laki-laki yang sempurna. Kita semua berhenti nunggu jadi orang kaya, nunggu jadi bos, nunggu punya apa kayak gitu. Stop lah, let's just start being a blessing gitu. Yes Lord. Nah, Yesaya 64 ayat 4 dibilang gini. Pemusik, tahu gak sih dulu ada kayak musik. Ngakak sendiri nih. Yes, siap. Yes Lord. Edo, abis ini Edo nyanyi guys. Tolong jangan direkam karena dia mau rekaman. Mau keluarin album abis ini. Jadi tolong jangan direkam. Anyway, sorry. Yes Lord. Mar, lu masih bangun gak? Bokap lu juga bangunin Mar. Om Daniel, jangan ketiduran Om. Masih ada khotbahnya Om. Kalau tadi ketiduran masih ada nih dikit berkat. Gak apa-apa, siapapun yang ketiduran masih ada berkat, tenang aja. Yes Lord, oke. Gue jadi ngakak sendiri. Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Orang yang menanti-nantikan Dia. Penantian gak enak guys. Penantian yang enak tuh cuman yang pasti. Ya gak sih? Kalau misalnya kita tahu di balik sesuatu itu ada sesuatu dan nanti-nantikan tuh enak. Kalau kita dijanjikan sesuatu terus itu akan terjadi, nanti-nantikan tuh enak. Menanti-nantikan yang eager gitu kayak, yes bentar lagi nih Tuhan, bentar lagi udah keciuman nih Tuhan. Tapi dibilang menanti-nantikan di sini tuh tipenya tuh kayak gitu. Udah siap nih, gue udah siap nyerang nih orang nih. Kanan kiri gue udah tahu nih dia mau kanan mau kiri, gue udah tahu banget nih dia ngapain sifatnya. Gue mau serang dia. Ternyata guys, yang kerjanya menanti itu bukan kita doang. Di Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Tuhan menanti-nantikan. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada Priska. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi Pika. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di sini dibilang ia bangkit guys. Bahasa Inggrisnya dibilang the Lord rise up. Di firman Tuhan dibilang Tuhan duduk. Tuhan Yesus duduk di tangan kanan Allah Bapa. Tapi kenapa di sini dibilang ia bangkit menyayangi kita? Aku gak ngerti Tuhan, kenapa Tuhan? Aku yang salah fokus, yang salah nanti, yang salah
Gak ngerti apa yang aku pikirin, Tuhan malah bangkit dari kursinya di surga buat menyayangi aku. Ayat ini pernah timbul di Keluaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, salah. Sorry banget nih guys. Ini dia. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat ini dipakai untuk menceritakan karakter Tuhan. Banyak banget di Alkitab dibilang lagi, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love. Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru. Kita mau ngapain guys? Kita mau nunggu, kita mau lihat doang atau kita mau tangkep? God, wait, I'm here. I'm right here, God. I don't want to wait any longer. Tuhan udah berdiri guys. Apalagi yang kita tunggu? Yesaya 30 ayat 18. I love this verse. Karena ini nunjukin yang kayak tadi Iskia bilang, relationship itu dua arah. Bukan cuma kita yang menanti-nantikan dia. Ternyata Tuhan juga nanti-nantiin kita. Buat apa? Menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit. Yang udah duduk di tangan kanan Allah Bapa bangkit. Hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Itu aja khotbahku. Bentar lagi Edo mau nyanyi lagu ini. Tapi selama aku persiapan lagu ini, khotbah ini, aku dengerin lagu ini terus. Basically lagu ini bilang, kalau kadang-kadang Tuhan gak buat exactly what we wanted. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kalau aku ketemu cowok umur 35 sekarang, aku kawin, punya anak umur 36, punya 3 anak, bayi aku umur 40 beres. Tapi umur 35 tinggal 5 bulan lagi. Siapa yang mau kawin 5 bulan guys? God is not doing exactly what I wanted. You know? Tuhan gak buat exactly persis sama yang aku minta. Tapi Tuhan kasih yang aku butuh. Dia bangkit mau nyayangin aku. I don't know guys. Kamu pernah, mungkin kita semua om tante atau teman-teman, ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan terus Tuhan gak buat. Mungkin aja gak tahu deh. Ada mungkin kayak Tuhan, you should have fixed my marriage. Tuhan, you should have fixed my relationship. Tuhan mesti engkau betulin hubungan aku sama keluargaku. Sekarang jadi kayak gini kan, mau gimana gitu. Kita mau gimana guys? Kita mau fokus nggak ke yang kita salah terus di situ, atau kita mau move on, lihat Tuhan. It's a two-way relationship. Dia menanti-nantikan kita, bukan cuma kita yang nanti-nantikan dia. Saat kita nyanyi lagu ini, let's look back. Kita lihat lagi, yang mana yang kita harapin Tuhan buat tapi Tuhan gak buat, and let it go. Dah, let it go. I wanna thank you, kindly take it away. Think I had, it could have hurt me. Protection don't feel good. Moment looking back, wasn't trying to be disrespectful. You know I'm stubborn, never let go. Trust is hard for the broken heart, but with you I finally learned. It felt like it didn't come true for me. And you didn't do exactly what I wanted, but you always give me what I needed. Foolish of me to box you in. The shape of my broken heart didn't leave you much room, but you always give me what I needed. Oh, 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 oh. I don't wanna love you who I made you to be. Up in my head, I wanna love you exactly who you are and nothing less. Cause when I try to piece together my own version, you're always better. Trust
this heart with a broken heart, but with you I finally learned. It felt like you didn't come true for me, but you didn't do exactly what I wanted. But you always give me what I needed. Foolish of me to box you in. The shape of my broken heart didn't leave you much room. But you always give me what I needed. Oh, 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 I see it now. You knew what you were doing. You got it figured out. I trust what you were doing. I see it now. You told what you were doing. You got it figured out. I trust what you were doing. I see it now. You knew what you were doing. You got it figured out. I trust what you were doing. Felt like you didn't true for me, when you didn't do exactly what I wanted. But you always give me what I needed. Foolish of me to box you in. Shape of my broken heart didn't leave you much room. But you always give me what I needed. Feel like you did the truth for me, but you didn't do exactly what I wanted. But you always give me what I needed. Foolish of me to box you in. The shape of my broken heart didn't leave you much room. But you always give me what I needed. Sama-sama Kenisa. Feel like you didn't come true for me, when you didn't do exactly what I wanted. But you always give me what I needed. Foolish of me to box you in. The shape of my broken heart didn't leave you much room. But you always give me what I needed. Tuhan, terima kasih Bapak. Karena Engkau Allah yang ada buat kami Tuhan. Tuhan sorry Tuhan, maafkan kami Tuhan bahwa kami membuat Engkau menanti-nantikan kami Tuhan. Engkau menunggu kami Tuhan, to come back to you God, to come back to you Tuhan, untuk balik lagi sama Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin Kau duduk di sana Tuhan, Kau lihat Tuhan, ini anak aku kapan bisa aku datengin, kapan minta sama aku, kapan dia cari aku. But we're so busy God, kita cuma terlalu sibuk Tuhan sama diri kita sendiri, sibuk sama yang kita nanti-nantikan, sibuk Tuhan sama apapun itu yang kami pikir mustinya buat kami Tuhan. So Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan saat Engkau mengambil hal tersebut Tuhan. It wasn't nice God, didn't feel good God, gak enak Tuhan rasanya Tuhan when you took it away. But kami percaya Tuhan itu ada purpose-nya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai purpose buat kami Tuhan. Engkau punya rencana yang indah buat kami Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, apapun itu yang kami sebel sebenarnya Tuhan Kau ambil. We want to let it go. We want to say it's okay God. It's okay God. It's okay. Maybe it wasn't for me. Mungkin itu emang bukan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, apapun itu Tuhan yang kami butuhkan sekarang Tuhan, kami minta Engkau penuhi Tuhan. Maybe we thought Tuhan, mungkin kami pikir kami butuh pekerjaan, mungkin kami pikir kami butuh uang, mungkin kami pikir kami butuh jodoh Tuhan. Tapi kami meminta satu, minta Yesus aja. God, when you pass through Tuhan, saat Engkau jalan Tuhan, firman-Mu berkata di Keluaran Engkau jalan Tuhan, Engkau lewat Tuhan. Dan ada yang mengatakan Tuhan, Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan. When you pass Tuhan, we want to touch your cloak Tuhan. Saat Engkau lewat Tuhan, kami mau tangkap Engkau Tuhan. Saat Engkau lewat Tuhan, saat Engkau menanti-nantikan kami Tuhan, kami juga mau ditemukan lagi menantikan Engkau Tuhan. Saat Engkau mencari kami Tuhan, kami juga lagi cari Engkau Tuhan. Here we are God. It's done Tuhan, it's okay. The past is the past. Yang dulu tuh yang dulu Tuhan. It's okay, gak apa-apa Tuhan. Tapi kami mau fokus saja kepadamu Tuhan. Kami fokus kepadamu Tuhan. We want to grab your cloak Tuhan. We want to touch you Tuhan. Don't pass by us Tuhan. Jangan lewati kami Tuhan. Touch us God. Penuhi Tuhan kebutuhan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan bahwa you put eternity in the hearts of men. Kau taruh kekekalan di hati kami Tuhan. So this broken heart Tuhan, hati yang hancur ini cuma bisa dibalikin sama Tuhan Tuhan. Cuma bisa dibalikin sama Tuhan Tuhan. So we ask Tuhan, you touch each one of our hearts Tuhan. Satisfy us God. The way only you can Tuhan. Kau pegang hati kami Tuhan. Kau betulin hati kami Tuhan. Balikin lagi bentuknya Tuhan. Cuman Engkau yang bisa ya Bapak. Cuman Engkau yang bisa ya Tuhan. All I have needed, your hand has provided. All I have needed, your hand has provided. All I have needed, your hand has provided. Always give me what I needed. All I have needed, your hand has Always give me provided. what I needed. All I have needed, your hand has Always provided. give me what I needed. All I have needed, your hand has Always give me provided. what I needed. All I have needed, your hand has Always give me provided. what I needed. All I have needed, your hand has Always give me provided. what I needed. What you didn't come true for me, when you didn't do exactly what I wanted, but you always give me what I needed. Foolish of me to box you in, the shame of my broken heart didn't leave you much room, but you always give me what I needed. Amen. So guys, bom gak tuh? Beda gak cara gue ngomong sekarang? So guys, bom gak tuh? Biasanya, siapa diberkati Bapak Ibu sekalian? Lain generasi. Pak. So guys, bom gak tuh? Bapak sekalian, waktunya Tuhan tepat selalu, amin. Rancangan Tuhan tepat selalu. Saya nggak tahu, Priska bilang sama saya, Dad saya cuma 15 menit loh. 15 menit loh. Tapi kalau Tuhan pakai kita, dan kita bilang Tuhan, gue nggak bisa. Tapi you are able God. Nah, saya sungguh diberkati tadi di situ. Sungguh sangat di luar, sangat diberkati. So, confirm Bapak Ibu sekalian, it's about time. Untuk anak-anak muda maju. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise, I'm very proud of you. Luar biasa, maju terus. Amin. Maju terus. Dan jangan menunggu lagi. Start now. Amen. Wow, God is so good. Be a blessing, be a blessing, be a blessing. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Saya percaya kita semua diberkati. Saya nggak perlu tambah, saya nggak perlu kurang. It's very clear. Dengar lagi di YouTube-nya pasti diberkati. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Father God, we thank you, and we thank you for the beautiful time that you have already provided in our life. Masa penantian kami
Yang kami pikir itu sesuatu sengsara, tapi Tuhan itu suatu keindahan yang luar biasa. Bahkan Tuhan, you have waited for us. You even waited for us. Engkau sudah lebih dahulu menunggu kami Tuhan, menanti-nantikan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Aku bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau pada pagi hari ini juga sudah mulai ada regenerasi di gereja ini. Sudah ada mulai anak-anak muda yang dimajukan, yang hatinya melekat sama Engkau, yang hatinya mencari-cari, menunggu-nunggu Engkau. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan gereja ini bukan gerejanya manusia, tapi gerejanya gereja Tuhan sendiri. Di mana Engkau Tuhan adalah gembala yang agung, bukan manusia gembala di tempat, tapi Yesus Kristus Tuhan adalah gembala yang agung atas gereja ini Tuhan. Dan kami semua menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberkati oleh Priska. Terima kasih Bapak yang baik karena Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa dapat Engkau sampaikan. Bukan melalui orang-orang tertentu, tapi semua yang mengasihi Engkau, yang mencintai Engkau, yang hatinya longing for you God. Tuhan berkenan untuk memakainya. Dan pagi hari ini, kami boleh diberkati oleh Priska Tuhan. Thank you God, terima kasih. Aku berdoa, biar Engkau pakai dia Tuhan. Bukan soal talentanya saja Tuhan, tetapi the longing of God. Hati yang terus mengejar Engkau Tuhan. Engkau pakai untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Baik di gereja ini, bahkan di luar tembok ini Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Aku berdoa untuk kami semua yang mendengar. Kami yang selama ini menanti-nantikan. Apapun yang kami nanti-nantikan. Udah bukannya lagi waktu untuk menanti-nantikan. Waktu untuk mulai terus melekat sama Tuhan aja. Berbuat baik aja. Lakukan firman Tuhan aja. Dan waktunya pasti akan datang. Karena Tuhan sendiri sudah longing untuk menjawab kita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak yang baik, kami siap untuk pulang dengan berkat ini Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdiri. Yuk kita angkat tangan kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Aku berdoa biar kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Nikmati penantian bersama dengan Tuhan. God bless. Shalom. I see it now. I know what you are doing. You gotta figure out just what you are doing. I see it now.
my truth, but you always give me what I needed. Selamat hari Minggu Jemaat GBI Kenisa yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.